Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sobat, sahabat Pioneer? Mungkin teman-teman hari ini ada informasi ya di video sebelumnya saya updating di mana teman-teman bisa langsung cek ya sekarang cek untuk Pi browsernya. Kemudian teman-teman cek untuk wallet masing-masing. Nah, di wallet teman-teman semua itu sudah ada menu untuk mainnet. Itu artinya apa? Ya, kita akan memasuki KYC secara massal dengan waktu yang dekat ini. Mungkin kisaran beberapa minggu ke depan ataukah mungkin beberapa bulan ke depan kita akan melakukan KYC secara massal. Nah, kalau misalkan sudah KYC massal, kemudian untuk tokennya itu akan dikreditkan ataupun poinnya terserahlah mau poin ataupun token ya pada intinya nanti itu akan dikreditkan ke dompet masing-masing. Nah, barulah kita memasuki mainnet fase pertama, yaitu fase internal. Nah, internal ini bahasa mudahnya berarti kita untuk bisa bertransaksi dengan menggunakan token ataupun poin Pi ini antar sesama aja, teman-teman. Antar sesama. Jadi antara saya dan kamu, antara kamu dan love me. Gitu kurang lebih. Oke, nah oleh sebab itu buat teman-teman kalau misalkan internal ini sudah berjalan, barulah masuk ke fase berikutnya, mainnet yang kedua. Nah, mainnet yang kedua ini berarti artinya sudah ada di exchange. Kalau sudah ada di exchange, otomatis bisa di swap. Nah, bahasa gampang dari swap itu nukerin Pi Network dengan BNB misalkan, Pi Network dengan Bitcoin misalkan, Pi Network dengan PancakeSwap misalkan, ataukah mungkin Pi Network dengan Binance ataupun BNB ataupun Smart Chain silahkan. Itu bisa teman-teman ya kalau misalkan sudah di fase yang kedua gitu. Jadi dalam artian teman-teman kalau misalkan pengen cairin itu lebih mudah. Jadi teman-teman nanti sudah ada di wallet. Kalau misalkan sudah ada di wallet, poin tokennya otomatis teman-teman bisa untuk melakukan swap. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan swap, misalkan taruhlah ke Bitcoin, kita swap ke Bitcoin. Kemudian Pi Network di swap dengan ke Bitcoin atau ditukar Pi Network ke Bitcoin. Nah, kemudian Bitcoin itu gampang banget dicairinnya ke token-token ataupun ke exchange lokal. Itu artinya dalam pencairan ini gampang. Itu kalau misalkan sudah ada di fase yang kedua, ya secara publik ataupun eksternal. Oke, mungkin kayak gitu, mungkin teman-teman paham ya. Nah, jadi untuk yang pertama kali ini kita langsung masuk lagi nih ya. Kita yang pertama tadi pada intinya yang pertama pembahasan yang token pertama teman-teman ataupun poin yang pertama. Nah, di mana teman-teman kalau misalkan kita sudah melakukan KYC massal, otomatis untuk token ya saldo kita akan dikreditkan. Dikreditkan ke dompet masing-masing, e-walletnya masing-masing. Nah, kalau misalkan sudah ada di situ, berarti teman-teman ya bisa untuk melakukan transaksi. Tetapi Bapak belum bisa secara publik teman-teman, melainkan teman-teman bertransaksi secara internal. Bahasa gampangnya antara saya dan kalian atau antara sesama pengguna. Teman-teman bisa untuk melakukan P2P ataupun P2Peer ataupun mentransferkan token-token itu, poin-poin itu kepada pengguna sesama Pi Network. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman yang namanya orang kan ada dua versi teman-teman. Yang pertama ini mungkin ada tiga ya. Yang pertama ini mungkin ada orang yang butuh duit tetapi dia punya token ataupun punya poin. Kemudian orang yang punya tabungan. Nah, orang punya tabungan ini dia bukan menjual poinnya, melainkan dia malah membeli untuk disimpan ataupun di hold. Kemudian juga orang yang butuh tidak butuh. Nah, dia lebih baik menyimpan ataupun di staking ataupun disimpan dengan kecepatan mining yang lebih tinggi nanti kemudian harinya. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua, saya membentuk grup teman-teman. Silahkan teman-teman yang ingin bergabung di grup yang telah saya buat, teman-teman silahkan ya diklik kolom deskripsi yang ada di video ini. Kemudian teman-teman gabung di grup WhatsApp yang telah saya sediakan. Kalau misalkan penuh, teman-teman bisa japri bikin grup yang kedua nanti di WhatsApp. Nah, jadi teman-teman di sini ya tujuan saya untuk membuat grup, saya ini ingin ya teman-teman ini jadi satu ya dalam ruang lingkup Pi nanti di mainnet yang internal ini.
ataupun mainnet yang secara pribadi ini ataupun secara privat ini. Nah, jadi saya membentuk grup itu agar teman-teman ini ketemu antara buyer ya, antara buyer kemudian owner, antara owner dan buyer. Nah, gimana bahasa gampangnya gini aja deh teman-teman ya. Penjual dan pembeli. Nah, kenapa saya buat ini teman-teman? Karena nanti kita ini belum bisa untuk menukarkan Pi di exchange manapun karena bersifat apa? Pi Network ini masih bersifat secara internal, bukan eksternal. Oleh sebab itu, di sini saya membentuk grup. Ya, grup ini teman-teman silahkan masuk ke dalam grup yang telah saya sediakan. Supaya apa? Nanti teman-teman di dalam grup itu bisa untuk melakukan transaksi. Ketemu antara pembeli dan penjual ataupun antara owner dan buyer, pembeli gitu. Nah, yang namanya orang teman-teman, jangan sampai ketika memang kita ini udah masuk ke dalam, kemudian yang namanya orang ada yang percaya, ada yang nggak percaya, padahal niat kita tulus. Ya, jangan sampai juga tertipu dengan orang-orang yang memang tadinya bersifat biasa, berhubung ada kesempatan, dia berlaku jahat. Waspada dan hati-hati. Nah, oleh sebab itu, buat teman-teman semua, ya bergabung di grup yang telah saya sediakan supaya apa? Teman-teman nanti bisa ketemu antara penjual dan pembeli ataupun owner dan buyer. Kalau misalkan teman-teman sudah join di situ, otomatis teman-teman nantinya bisa untuk melakukan transaksi gitu. Nah, nanti teman-teman semua kalau misalkan teman-teman ini nggak percaya, ya teman-teman nggak percaya dengan misalkan teman-teman nih si A dan B. Si A ingin menjual kepada B dan kemudian B akan membayar ke A. Nah, tetapi berhubung si A ini nggak percaya, ya ataupun si pembelinya si B nggak percaya, ya otomatis kita menggunakan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini teman-teman boleh menggunakan grup ini ataupun admin sebagai rekening bersamanya. Nah, sebagai rekening bersamanya. Contohnya gini teman-teman ya, supaya terjadi kepercayaan antara kita bareng-bareng ataupun mencegah hal-hal negatif ya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, jadi teman-teman gini, misalkan A ingin menjual kepada B, kemudian B ingin membayar kepada si A, otomatis teman-teman bisa menggunakan rekening bersama. Contohnya gini, si A ingin menjual kepada B. Nah, jadi si B ingin menjual ingin membayar kepada A. Nah, sementara waktu gini caranya untuk jual belinya. Nah, jadi si pembeli ini bisa untuk mentransfer uangnya jangan langsung kepada A. Supaya apa? Supaya timbul kepercayaan. Tetapi teman-teman di sini bisa menggunakan ya pihak ketiga ataupun admin ya sebagai penengahnya. Jadi si B kan ingin beli kepada si A. Jadi si B ini dia transfer dulu ke admin, kemudian nanti admin ngomong duitnya udah masuk. Nah, kemudian baru si penjualnya atau ownernya dia transfer poin ke si B itu. Nah, kalau misalkan sudah transfer, poinnya udah masuk, udah di ACC sama si B, otomatis ya saya ataupun si adminnya akan melepaskan uang kepada si A. Ah, gitu kan ya? Itu adil. Itu kalau misalkan tidak ada kepercayaan antara masing-masing. Tapi kalau misalkan percaya, silakan teman-teman. Langsung aja ya. Misalkan A ingin jual kepada B, B ingin membayar kepada A. Jadi silakan teman-teman mau transfer poin dulu kepada yang bersangkutan ataukah mungkin si pembeli ingin mentransfer uang terlebih dahulu. Itu bebas teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak percaya, teman-teman boleh gunakan rekening bersama. Ya, ataupun dengan menggunakan bantuan admin. Ya, karena admin di sini dia hanya menampung uang, kemudian meneruskan uang, dan tentunya kalau misalkan sudah sepakat, kemudian transaksi sudah berhasil, baru uang dilepaskan kepada owner ataupun penjual. Jadi si pembeli transfer dulu ke admin, kemudian kalau misalkan ini sudah di ACC sama saya, ini udah ada uangnya, kemudian baru si owner ataupun penjual transfer transfer poinnya kepada si pembeli. Nah, disitulah baru uang saya lepaskan kepada owner ataupun penjual. Nah, jadi buat teman-teman kayak gitu ya, kalau misalkan pengen nyairin uang
Pi Network. Jadi berhubung belum adanya exchange, belum bekerja dengan exchange lain, otomatis di sini tidak bisa untuk melakukan swap ataupun pentukaran ataupun menukarkan Pi dengan token-token ataupun poin yang lain. Contohnya BNB ataukah mungkin seperti Ethereum ataukah mungkin seperti Bitcoin ataukah mungkin seperti Doge, Shiba ataukah mungkin YFI ataukah mungkin sejenisnya ya, ataukah TWT, mungkin banyak banget token-token di sana ya yang menyediakan, ataukah mungkin Pi Network ditukarkan dengan USDT ataukah mungkin ditukarkan dengan hal-hal yang lain yang bisa di swap. Tapi kan di sini kan Pi Network belum launching teman-teman. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua ya, di sini admin ya tentunya membuat grup supaya apa? Ya, terjalinnya komunikasi yang hebat, kemudian juga timbullah kepercayaan yang mantap. Jadi senyum buat teman-teman semua ya. Mungkin beberapa minggu ke depan ataukah mungkin beberapa bulan ke depan, semoga kita doakan mudah-mudahan Pi Network ini berjalan lancar proyeknya, kemudian juga segala sesuatunya yang bersangkutan dengan KYC, mudah-mudahan member teman-teman semua ataupun anggota teman-teman semua melakukan KYC sehingga apa? Tidak ada terjadinya penahanan Pi Network di masing-masing akun ya. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua, ingatkan mulai dari sekarang, kira-kira teman-teman flashback kembali ke masa lalu, siapa aja orang-orang yang telah diajak. Informasikan berita bahagia ini kepada yang lain. Buat teman-teman semua, jangan lupa di-share video ini ya, kemudian juga like dan subscribe ya. Dengan adanya like dan subscribe, teman-teman tentunya ya channel ini ya lebih semangat lagi saya bikin videonya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.